Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang yang beriman yang hidup di dunia ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan yang dijalani tanpa adanya ujian atau masalah. Setiap orang, masing-masing dari kita para jamaah sekalian, pasti memiliki ujiannya masing-masing. Hanya saja memang nanti terkadang kadarnya yang berbeda. Ini sesuai dengan kesanggupan kita para jamaah sekalian. Yang ujung-ujungnya dari setiap ujian, cobaan, permasalahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya adalah Allah ingin menformat kita, Allah ingin memprogram kita untuk kemudian menjadi hamba yang sabar, menjadi hamba yang penuh dengan ketenangan. Bahkan mengembalikan setiap permasalahan, ujian, cobaan yang kita hadapi ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah bosan pada jamaah sekalian menyampaikan ini dalam setiap kesempatan majelis saya, bahwa semakin tinggi iman seseorang, saya ulangi, semakin tinggi iman seseorang, maka akan semakin tinggi pula ujian, cobaan, bahkan permasalahan hidup yang akan dihadapi para jamaah sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memuqaddimai, sudah mengawali, memberikan guidance kepada kita itu di dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka, punya anggapan akan dibiarkan begitu saja setelah mereka berikrar amanna wa hum la yuftanun, tanpa kemudian setelah itu kata Allah tidak kami uji. Kemudian apa kata Allah? Walaqad fatahna alladhina min qablihim falaya'lamanallahu nasadaku walaya'lamanal kadhibin. Dan kami, kata Allah, pasti menguji orang-orang tersebut sebagaimana kami dulu menguji orang-orang sebelum mereka. Untuk apa para jamaah sekalian? Untuk Allah melihat sejauh mana kejujuran, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya para jamaah sekalian, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tidak kita memunculkan sikap dan rasa sabar kita ini? Bisa tidak kita kemudian memunculkan rasa syukur yang diikuti dengan rasa sabar para jamaah sekalian? Alhamdulillah, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, Allah tanda masih memperhatikan kita para jamaah sekalian. Padahal kalau harus kita yakini, Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini sebagai orang yang beriman,
Ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, macam-macam ujian Bapak. Ujian kadang ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi apapun namanya ujian itu, pada hakikatnya kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Anda kalau seseorang itu ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahnya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusibhu minhu. Kata Nabi, Allah pasti akan menguji kita para jamaah sekalian, pasti akan memberikan ujian. Maka jamaah sekalian, ayo Bapak monggo husnuzon Mbak, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, ujian seberat apapun, cobaan sebesar apapun yang menimpa kita, permasalahan sebesar apapun yang kita hadapi, baik itu menyenangkan, tidak menyenangkan, atau mungkin setengah menyenangkan, husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita punya kaidah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu Bapak Ibu tidak akan menguji, tidak akan membebani. Kualitas masing-masing kemampuan kita ini di luar batas kemampuan kita para jamaah sekalian. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina walanabluwa akhbarukum. Kami ini kata Allah sungguh akan menguji di antara kita ini para jamaah sekalian, agar Allah benar-benar mengetahui siapa di antara kita ini yang benar-benar jujur, benar-benar berjihad melawan kesungguhannya, untuk kemudian kita bersabar di atas ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa Bapak Ibu kemudian ganjaran atau kemudian balasan bagi orang yang kemudian bersabar? Pertama, kata Nabi SAW itu orang yang kemudian diberikan ujian oleh Allah, kemudian dia bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah, yukaffiru dzunub. Allah nanti akan menghapuskan dosa-dosa kita para jamaah sekalian. Saya jadi teringat Bapak apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu di ayat yang 155 itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dan kami pasti akan menguji di antara kita nih Bapak. Mulai dari rasa takut. Rasa takut al-khauf. Dan khauf ini Bapak kalau mau kita dalami, kenapa Allah mengatakan wal khauf yang pertama ini? Ingat, setiap ujian itu hanya bisa diselesaikan manakala kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kami juga pasti akan memuji kalian itu dengan berbagai macam kondisi, mulai dari kelaparan, kekurangan harta jiwa, bahkan buah-buahan sekalian. Wa basyiris sabir, dan sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar para jamaah sekalian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang kemudian ditimpa satu permasalahan, satu cobaan, satu musibah, dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian ini, musibah ini datangnya dari Allah, maka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang kemudian ketika dia diberikan ujian dia sabar, kemudian dia memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, monggo Bapak, monggo husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun Bapak musibah yang kita lakukan atau musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu Allah tidak mencatat itu sebagai sebuah amal soleh kita. Bahkan Nabi SAW mempertegas dalam salah satu hadisnya, apa kata Nabi SAW? Ma yusibul muslim, tidaklah seorang mukmin muslim muslimat
min masabin, dia ditimpa tentang kelelahan, wala sobin, ditimpa suatu penyakit, wala hamin, ditimpa rasa gunda gulana, wala husnin, ditimpa juga kesedihan, rasa sedih, wala adan, dan juga disiksa, mendapatkan siksaan. Bahkan kata Nabi, wala ghamin, sekalipun kita tertusuk duri, para jamaah sekalian, ini musibah Bapak, ini cobaan kata Allah. Apa kata Nabi SAW? Hatta syaukati yusakkuha illa kafarallahu biha min khotoyahum, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, para jemaah sekalian. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, kalau mau kita lihat kajian para ulama-ulama salaf kita, Pak, ulama tazkiyah itu, Pak, mereka itu malah rasanya bersyukur, Pak, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu, Pak, ujian sekecil apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Bapak, itu bernilai pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta sekalipun kita ditusuk oleh juri, para jemaah sekalian, tertusuk duri yang nilainya tidak seberapa, para jemaah sekalian. Maka yukaffiru dzunub, ini ganjaran yang luar biasa, Bapak, balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang kemudian ketika dia diberikan ujian, diberikan permasalahan, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian mengedepankan rasa syukur dan dia bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sekaligus yang terakhir, para jemaah sekalian, karena ini mimbar tarawih, saya dibatasi oleh waktu. Yang kedua, terhadap orang-orang yang kemudian dia bersabar, Bapak, di atas ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kemudian mengangkatkan derajat salah seorang hamba tersebut hingga Allah akan memberikan balasan surga terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ulaika yujznal ghurfatan bima sabaru wala yulqawna fiha tahiyatan wassalamah. Mereka itu, ada orang-orang di antara kita ini, para jamaah sekalian, yang kemudian ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan penuh kesabaran mereka disambut dengan penghormatan para penghuni surga dengan ucapan tahiyatan wassalamah. Mereka akan disambut para penduduk penghuni surga, mereka akan disambut para penghuni surga dengan mengucapkan seraya salam. Selamat datang wahai orang ahli sabar, orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tapi memilih bersikap sabar serta menerima ini sebagai ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya pikir tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, terima ini Bapak sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, takdir ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk salah satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sudah mukadimai, hati-hati setiap kita menaikkan level kualitas keimanan kita, kualitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu juga Allah akan menguji kita. Untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana keikhlasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda Allah sedang memperhatikan kita. Itu tanda Allah sedang ingin menaikkan kualitas kehidupan kita. Tinggal bagaimana kemudian kita, Bapak Ibu, menyikapi setiap musibah, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hatta sekalipun hakul yakin, setiap cobaan, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mampu kita lewatinya dan akan kelak menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi perlindungan untuk kita semua, ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala suatu saat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan keluar dari Ramadan ini benar-benar menjadi hamba yang la'allakum tattaqun, dan insyaallah kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.